Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Rizky. Saya dari UPB JJ Semarang, jurusan Sistem Informasi. NIM saya 0504698856. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan topik yang berjudul tentang apa sih pelajaran yang bisa kita ambil, atau saya sebut saja pelajaran kenegarawanan dari sebuah peristiwa bersejarah bernama Piagam Jakarta. Anak judul yang ingin saya bahas adalah mengutamakan persatuan di tengah perbedaan, sebuah studi historis dan filosofis. Selamat datang. Dalam sesi analisis ini, kita akan mengenal salah satu tonggak terpenting dalam sejarah konstitusi kita. Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan sebuah proses dialektika dan kompromi ideologis yang mendalam di sidang BPUPKI. Fokus kita hari ini adalah Piagam Jakarta, yang mana itu adalah sebuah dokumen pada tanggal 22 Juni 1945 yang sungguhnya merupakan salah satu naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Penting bagi kita sebagai intelektual muda, cendekiawan, orang yang belajar, apalagi kita sebagai warga negara Indonesia, itu untuk memahami spirit di balik teks ini, bukan hanya menghafal bunyinya saja. Piagam Jakarta lahir dari sebuah kebuntuan perdebatan antara dua kutub utama pendiri bangsa, yaitu golongan nasionalis sekuler yang menginginkan negara negara kebangsaan ini tanpa ikatan agama formal, dan yang satu lagi adalah golongan nasionalis Islam yang menginginkan negara berlandaskan syariat. Piagam ini dirumuskan oleh Panitia 9 yang merupakan representasi seimbang dari kedua faksi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, hingga Wahid Hasyim. Tujuan utama Piagam Jakarta adalah menciptakan titik temu filosofis agar persiapan kemerdekaan dapat berjalan tanpa perpecahan internal. Dokumen ini memuat 5 prinsip dasar negara dengan formulasi sila pertama yang menjadi pusat polemik, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Secara akademik, frasa ini mencerminkan keberhasilan, sementara prinsip inklusi terhadap tuntutan kelompok Islam, namun di sisi lain mengandung potensi eksklusi terhadap kelompok non-muslim. Momen puncaknya terjadi pada 18 Agustus 1945 di sidang PPKI. Dr. Andes Muhammad Hatta menerima laporan krusial dari perwakilan Indonesia Timur yang menyatakan keberatan serius terhadap 7 kata tersebut. Mereka menganggapnya diskriminatif dan mengancam persatuan bangsa yang baru saja diproklamasikan. Respon para pendiri bangsa atas keberatan ini kemudian jadi manifestasi utama dari kenegarawanan seorang Muhammad Hatta untuk memimpin musyawarah kilat. Dan yang patut dicatat, para tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo dan Ki Haji Wahid Hasyim menunjukkan sikap legowo yang luar biasa. Mereka sepakat menghapus 7 kata tersebut, mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Secara filosofis, ini adalah keputusan yang mengubah wajah Indonesia, pengorbanan ideologis demi persatuan teritorial dan politik. Mereka memilih visi negara yang lebih inklusif di atas penegasan ideologi kelompok. Inilah wujud nyata dari musyawarah mufakat yang diarahkan oleh hikmat yang bijaksana. Dari studi ini kita dapat menarik 3 pelajaran kenegarawanan yang relevan hingga hari ini. Yang pertama, prioritas keutuhan bangsa. Para pendiri mengajarkan bahwa dalam mendirikan dan mempertahankan negara yang multikultural, persatuan yang mana adalah bunyi sila ketiga harus menjadi payung utama yang menaungi semua perbedaan. Mereka mengorbankan keyakinan politik primer mereka demi keselamatan entitas Indonesia. Yang kedua, seni kompromi dan respek. Keputusan mengubah sila pertama bukanlah kekalahan, melainkan kemenangan akal sehat dan toleransi aktif. Ini adalah seni dalam berpolitik, menjadi titik temu minimal yang dapat diterima oleh semua elemen bangsa. Visi jangka panjang. Yang ketiga adalah visi jangka panjang. Kenegarawanan adalah kemampuan melihat 50 hingga 100 tahun ke depan.
para tokoh sadar mempertahankan 7 kata itu mungkin memuaskan sebagian kelompok saat itu, tetapi akan menjadi sumber konflik permanen di masa depan. Menurut pendapat saya, sikap Legowo pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah blueprint etika politik Indonesia. Kita berdebat keras, namun pada akhirnya kita tunduk pada hasil yang mufakat, yang paling menjamin keutuhan yang kolektif. Lalu bagian selanjutnya yaitu apa sih relevansi bagi generasi muda saat ini? Kita hidup di era piagam Jakarta virtual, tanda kutip, di mana polarisasi identitas agama politik seringkali jauh lebih keras dan anonim di ruang digital. Pelajaran dari piagam Jakarta adalah antitesis terhadap budaya cancel culture dan pemaksaan kehendak. Tugas kita adalah menerjemahkan nilai musyawarah mufakat dan toleransi aktif ke dalam ranah digital dan sosial. Kita harus berani berdialog dengan orang yang berbeda pandangan, dan yang terpenting berani mengambil keputusan yang tidak populer secara kelompok. Asalkan itu demi kebaikan masyarakat yang lebih luas, kita harus menjadi agen perekat, bukan penyebar perpecahan. Penutup, Piagam Jakarta adalah pengingat bahwa fondasi bangsa ini didirikan atas pengorbanan ideologi demi persatuan. Mari kita jaga warisan ini dengan meneladani kenegarawanan para pendiri. Salam Pancasila. Terima kasih. Jika ada komentar atau feedback, boleh tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.